Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya perbaikan perabotan rumah, teman-teman. Saya melanjutkan pekerjaan kemarin untuk pengetesan kabel yang kombinasi kemarin yang mati total. Dan sekarang saya akan mencoba mengecek satu persatu kabelnya, teman-teman. Emang yang kemarin yang kabelnya seperti ini putus kedua-duanya. Tapi jangan memponis kabel yang seperti ini, teman-teman. Karena ini kabelnya harus dicek terlebih dahulu. Bagi teman saya yang ingin dibuatin tutorial tentang kombinasi listrik yang mati total, maka ikutilah cara pengecekan kabel. Karena di dalam kabel suka ada yang putus, teman-teman. Karena di dalam kabel seperti ini kadang-kadang ada yang putus dalamannya. Emang dilihat dari luar masih mulus, teman-teman. Maka ikutilah cara pengecekannya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kabel. Ini yang telah digulung, ini panjangnya kurang lebih 8 meter untuk kombinasi listrik. Pertama-tama ini kabel harus dicek terlebih dahulu dari min dan plusnya, teman-teman. Karena kalau misalkan kabel ini tidak dicek, kadang-kadang kabel ini suka putus di dalam. Kelihatan dari luar masih utuh, ternyata di dalamnya kawatnya udah putus, teman-teman, karena korosi. Maka seperti ini, teman-teman. Lalu yang putus, yang kedua yang putus lalu digunting supaya kelihatan tembaganya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ingat, perhatikan kepada teman-teman yang ingin dibuatin tutorial cara memperbaiki kombinasi listrik, maka seperti ini. Sesudah ujung dan ujung udah kelihatan tembaganya, coba di tes satu persatu, teman-teman. Harus persediakan apometer. Nah, seperti ini, teman-teman. Harus dicek terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Nah, seperti ini, teman-teman. Coba lihat jarum ampernya. Coba dikalibrasi dulu. Dikali 1K, teman-teman. Posisi apometernya dikali 1K. Pertama-tama kabel yang ujung dari apometer yang bagian min ditaruh ya, yang jalur satu persatu yang merah ditekan, disatukan sama jacknya. Lalu yang bagian plusnya ditekan, teman-teman. Maka kelihatan ininya. Coba perhatikan jarum ampernya, teman-teman. Kalau misalkan ini masih bagus, berarti jarum ampernya hidup, teman-teman. Nah, seperti itu.
Ini yang jalur merah tetap masih bagus. Nah, seperti ini teman-teman, jarum ampernya. Jarum ampernya hidup. Berarti yang jalur yang merah masih bagus teman-teman. Sekarang coba yang jalur yang kabel yang hitamnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Coba yang jack yang bagian flashnya ditekan teman-teman. Nah teman-teman, jarum ampere ampermeter bergerak. Nah teman-teman, bergerak. Berarti ini kabel masih bagus. Masih bagus teman-teman. Apabila satu kabel mau yang merah ataupun yang hitam tidak bergerak salah satunya, berarti kabelnya yang rusak teman-teman. Karena banyak terjadi di dalam kabel, meskipun utuh dari luar ternyata dalamannya udah putus teman-teman. Begitulah teman-teman, saya untuk mempersingkat waktu saya simpan dulu alat-alatnya seperti ampermeter teman-teman, karena menghalangi pekerjaan. Saya akan percepetin videonya. Nah teman-teman, sekarang ampermeternya udah disimpan kembali ke tempatnya teman-teman. Lalu sekarang dirangkai kembali dan dipasangkan ini ke fittingnya satu persatu. Dan begini cara memasangnya teman-teman, supaya kalian paham. Dibelit ke dalam bautnya. Nah seperti ini teman-teman. Lalu dikencengin bautnya. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini fittingnya terjepit oleh kabelnya, terjepit oleh murnya teman-teman. Nah seperti ini cara pemasangannya. Lalu yang satunya lagi sama cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, saya akan pasangkan dulu yang satunya lagi teman-teman. Saya akan cepetin videonya. Nah seperti ini teman-teman, cara pemasangan kabel ke fittingnya teman-teman, seperti ini. Lalu pasangkan kembali ke dalam jacknya teman-teman. Jangan di skip teman-teman, supaya kalian paham. Terkhusus untuk yang dibikin tutorial cara memperbaiki kombinasi teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini udah terpasang. Lalu pasang penutupnya. Nah seperti ini, dan pasangkan kembali bautnya. Jangan lupa murnya ketinggalan teman-teman, karena kalau tidak ada mur tidak akan bisa menyantel. Nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini udah terpasang fittingnya. Lalu untuk masang ke kombinasinya teman-teman, karena ini sangat gampang. Kalau ini tidak dibelit, cuman dimasukkan ke dalam lubang bautnya teman-teman. Harus dimasukin dulu. Nah seperti ini teman-teman. Lalu masukin ke dalam lubang bautnya teman-teman, supaya connect. Lalu
puter bautnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu yang satunya lagi dimasukin ke dalam lubang supaya terjepit oleh bautnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah masuk dan udah ngancing. Sebelum dipasang penutup kombinasinya, teman-teman coba dicek dulu pakai apometer. Dan ini apometernya apa connect atau tidak, teman-teman. Perhatikan jarum ampernya, teman-teman. Jarum ampernya perhatikan. Dikalibrasi ke 0. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu dicek yang kabel merah, yang ini satu persatu dicek ke kabel merah. Ternyata sudah berjalan teman-teman. Jarum ampere apometernya udah berjalan kembali. Dan coba yang satunya lagi. Ternyata udah jalan kedua-duanya. Ampernya udah bergerak. Kalau udah berjalan semuanya, lalu pasang penutupnya teman-teman. Seperti ini. Lalu pasangkan kembali bautnya. Ingat bautnya ada 2, harus pakai dengan obeng kembang teman-teman, jangan obeng pas. Karena bautnya buat obeng kembang. Nah, beginilah teman-teman. Nah, udah beres teman-teman. Seperti inilah cara pemasangannya, dan untuk pengetesannya dilanjutkan ke part selanjutnya teman-teman. Tinggal pengecekan apakah ini berhasil atau tidak. Dan terima kasih atas segalanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.